Selamat pagi Bapak dan Ibu, para devosan kerahiman ilahi. Bacaan hari ini dari buku harian Santa Faustina, nomor 85 sampai dengan 87. Vilnius, 2 Agustus 1934. Pada hari Jumat sesudah Komuni Kudus, dalam roh aku dibawa ke hadapan tahta Allah. Di sana aku melihat bala surga yang tak henti-hentinya memuji Allah. Di belakang tahta itu, aku melihat cahaya terang benderang yang tidak dapat dihampiri oleh makhluk apapun. Dan yang ada di sana hanyalah sabda yang menjelma yang masuk sebagai pengantara. Ketika Yesus memasuki terang itu, aku mendengar suara ini. Tulislah segera apa yang engkau dengar. Aku adalah Tuhan sedari kodratku, dan aku bebas dari semua perintah atau kebutuhan. Kalau aku menciptakan makhluk, semuanya muncul dari lubuk kerahimanku. Dan pada saat itu juga, aku mendapati diriku seperti sebelumnya, sedang berada di dalam kapel, berlutut di bangku, tepat pada waktu misa berakhir. Aku melihat semua perkataan itu sudah tertulis. Sekali peristiwa, aku menyaksikan betapa Bapak pengakuanku sangat menderita karena karya ini yang akan segera dilakukan Allah lewat Dia. Ketika aku menyaksikan hal itu, ketakutan mencekam aku sejenak, dan aku berkata kepada Tuhan, Yesus, ini adalah urusanmu. Mengapa engkau berlaku demikian terhadap dia? Aku merasa bahwa engkau menciptakan kesulitan-kesulitan baginya, sedangkan pada saat yang sama, engkau menyuruh dia berbuat sesuatu. Tulislah bahwa siang dan malam tatapan mataku tertuju kepadanya. Dan aku mengizinkan semua penderitaan ini untuk meningkatkan pahalanya. Bukan buah-buah yang baik yang kuberi ganjaran, tetapi kesabaran dan ketabahan untuk menderita demi aku. Vilnius, 26 Oktober 1934. Pada hari Jumat, pada pukul 6:10, aku dan beberapa anak asrama berjalan dari taman ke ruang makan untuk makan malam. Ketika itu, aku melihat Tuhan Yesus di atas kapel kami. Ia memandang aku persis seperti ketika untuk pertama kalinya aku melihat Dia, dan persis seperti Ia dilukis di dalam gambar. Kedua sinar yang memancar dari hati Yesus itu menyinari kapel kami, balai kesehatan, dan kemudian seluruh kota, dan meluas ke seluruh dunia. Penglihatan ini berlangsung sekitar 4 menit, lalu lenyap. Salah satu dari anak-anak perempuan itu yang jalan bersamaku sedikit di belakang yang lain juga melihat sinar itu, tetapi ia tidak melihat Yesus, dan ia tidak tahu dari mana sinar itu berasal. Dengan berapi-api, ia bercerita kepada anak-anak yang lain. Mereka mulai mentertawakannya dan mengatakan bahwa ia sedang berhayal, atau barangkali itu adalah sinar yang dipancarkan oleh pesawat terbang yang sedang melintas. Tetapi ia tetap bersikukuh pada keyakinannya, sambil berkata bahwa belum pernah ia melihat sinar seperti itu sebelumnya. Ketika anak-anak lain berkata bahwa barangkali itu suatu lampu sorot, ia menjawab bahwa ia tahu betul apa itu lampu sorot, tetapi belum pernah ia melihat sinar seperti ini. Sesudah makan malam, anak itu menghampiriku dan berkata kepadaku bahwa ia sedemikian terharu dengan sinar-sinar itu, sehingga ia tidak dapat tinggal diam, tetapi ingin menceritakannya kepada setiap orang. Tetapi ia tidak melihat Yesus.
Berulang kali ia bercerita kepadaku tentang sinar-sinar itu, dan ini memojokkan aku ke dalam situasi yang canggung, sebab aku tidak dapat mengatakan kepadanya bahwa aku telah melihat Tuhan Yesus. Aku berdoa baginya dan minta kepada Tuhan untuk memberinya rahmat yang ia sangat perlukan. Hatiku bersuka cita karena ternyata Yesus mengambil prakarsa untuk memperkenalkan dirinya melalui karyanya. Meskipun aku sangat disakiti karena kejadian itu, tetapi demi Yesus, segala sesuatu dapat ditanggung. Yesus, Engkau andalanku.